Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Craig Nathan. Dan pagi hari ini saya ingin memberikan tips kepada Bapak dan Ibu semua tentang beberapa penyebab dari istilah kaki panjang sebelah yang biasa terjadi pada terutama pada anak-anak kita ya. Kita tahu bahwa anak-anak kita tidak 24 jam bersama dengan kita. Ya, tentu ketika dia mengalami gangguan atau cedera pada saat dia beraktivitas di luar rumah, ibu bapaknya tidak selalu tahu. Dan yang paling khas dari anak-anak adalah ketika dia mengalami gangguan terjatuh ya seperti itu. Biasanya anak-anak nggak mau bilang tuh ya. Anak-anak nggak mau bilang kenapa? Karena takut nggak boleh main. Itu alasan yang paling sederhana ya. Salah satu penyebab adalah penyebab struktural bisa terjadi karena ada perbedaan nyata ya. Panjang tulang antara kaki kiri dan kaki kanan ini memang terjadi perbedaan ya. Itu biasanya terdeteksi oleh ronsen atau X-ray ya bahasa kitanya. Jadi kelainan bawaan itu sejak lahir bahwa tulang paha atau femur, yaitu bagian paha atas ya, atau betis di tibia atau namanya tibia itu tidak tumbuh dengan sama ya. Jadi ada perbedaan antara tumbuh kiri dan kanan seperti itu. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena ada riwayat patah tulang ya. Riwayat patah tulang kemudian pernah patah dan menyambung kembali, dia lebih pendek biasanya ya. Kalau di medis biasanya dirapikan untuk bisa sambungan itu lebih kuat atau lebih panjang dari seharusnya. Bisa lebih pendek atau lebih panjang dari seharusnya. Kemudian yang ketiga bisa terjadi karena ada infeksi pada tulang di masa pertumbuhan ya. Sehingga misalkan terjadi apa istilah itu osteomyelitis ya, osteomyelitis. Itu pertumbuhan yang tidak sempurna pada saat masa pertumbuhan tulang pada anak-anak seperti itu. Kemudian ada gangguan pertumbuhan, jadi lempeng pertumbuhan di usia anaknya itu juga sama epiphysis namanya ya, seperti itu. Banyak istilah-istilah lain yang mungkin kita sangat-sangat awam mendengarnya. Namun demikian pada prinsipnya adalah bisa terjadi juga salah satunya ketika terjadi ada pengangkatan sebagian daripada tulang ya. Jadi itu akan menjadikan contoh misalkan ada tumor pada tulang, ada kanker pada tulang. Itu juga akan menjadi efek atau akibat daripada pendeknya kaki sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebaliknya. Yang kedua tentu saja akibat penyebab fungsional. Penyebab fungsional ini adalah istilah umumnya adalah postural adaptif seperti itu ya. Ini seringkali kaki tidak benar-benar beda panjangnya ya secara tulang, tetapi terlihat tidak simetris gitu ya. Karena misalkan posisi atau ketidakseimbangan otot dan sendi ya. Satu sisi sendinya terlalu kuat, satu sisi dia melemah ya. Dan biasanya ini ditemukan oleh para praktisi bone setting atau manual terapi ya. Seperti itu. Dan menurut para ahli atau pakar bone setting ya, terapi tulang belakang atau terapi sendi, biasanya yang pertama terjadi karena subluxasi atau rotasi pinggul ya. Pinggulnya berputar ya, dalam bahasa medisnya itu pelvic tilt ya, rotation ya, seperti itu. Jadi panggul yang miring menyebabkan salah satu kaki terlihat lebih panjang sebelah seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada dislokasi ya, dislokasi atau rotasi sendi ya, jadi terjadi dislokasi atau sacroiliaca, yaitu dysfunction pada joint ya, dysfunction pada joint seperti itu. Dan juga bisa terjadi dislokasi atau gangguan sendi lutut, misalkan lututnya atau ankle-nya yang membuat kemudian tumpuan kaki berubah. Nah, ketika tumpuan kaki berubah seperti itu, maka itu akan mengakibatkan ke bagian atasnya bisa juga terjadi, salah satunya adalah karena adanya skoliosis. Kelengkungan tulang belakang ya bisa menyebabkan posisi panggul miring atau bahunya juga ikut miring dan memberi kesan kaki panjang sebelah seperti itu ya. Bisa juga terjadi karena ada ketegangan otot. Nah, ini ketegangan otot yang paling sering dipertanyakan. Apa bedanya ketegangan otot sama HNP apa? Nah, kalau ketegangan otot hanya satu titik, sementara kalau ada HNP ada penjalaran. Ya, misalkan sakitnya di bokong menjalar ke kaki. Tapi kalau ketegangan otot dia hanya akan terjadi pinggang, ya di pinggang saja, seperti itu ya.
Oke, ketegangan otot di pinggul atau paha ya itu biasanya bisa menyebabkan tarikan yang tidak seimbang ya. Yang kirinya narik, yang kanannya lemah misalkan. Jadi kanannya akan lebih terasa ya, seperti itu. Dan kemudian ada satu program motorik otak yang salah akibat trauma atau kebiasaan gerak yang tidak simetris. Jadi manipulasi pada program otak itu bisa juga mengakibatkan itu. Nah, kemudian di kakinya sendiri ada pijakan kaki atau telapak yang rata di satu sisi, istilahnya flat foot ya. Nah, itu terjadi jika posisi satu kaki dengan gani menyebabkan fungsi yang berbeda, tentu akan juga berbeda impactnya atau dampaknya kepada pinggul, sehingga akan menjadikan panjang sebelah seperti itu. Jadi kita biasanya mendiagnosa mereka yang diistilahkan mereka panjang sebelah, tentu saja mereka sudah memiliki data ya, datang pada kami sudah membawa data. Kita kemudian akan lihat posisi tumitnya, telapaknya, panggulnya saat berbaring. Kemudian kita tes fungsi otot sendi ya, terutama di area pinggul ya. Pinggul, kemudian tulang belakang di bagian bawah kita akan tes ya, sambil kita melihat hasil CT scan atau X-ray atau ronsen ya yang dibawa oleh mereka. Apakah dicurigai ini penyebab struktural ya. Oke, kalau di bone setting terapi atau di terapi manual biasanya kita memanipulasi sendi pinggul. Dengan memanipulasi sendi pinggul ya, kita akan melihat tuh bagaimana pelurusan sakrum, apakah sakrumnya masih lurus ya. Kemudian kita akan mengoreksi jika ada skoliosis ringan, biasanya kita koreksi seperti itu. Dan itulah koreksi postur dan latihan-latihan diperlukan pada saat kita melakukan pengembalian kepada fungsi ya, yang tadi malfunction atau dysfunction kita lakukan dengan koreksi postur dan latihan yang diberikan kepada pasien ya. Tentu saja jika diperlukan bagi skoliosis di atas 20 derajat kita biasa meminta untuk mereka menggunakan brace ya. Bagi yang flat foot biasanya kita kasih untuk insole atau heel lift ya, untuk mengangkat lengkungan pada telapak kaki seperti itu yang disebabkan oleh kasus struktural yang sangat signifikan. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, jika channel ini dirasa manfaat silahkan like and subscribe ya channel ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.